Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan berdoa senantiasa untuk orang-orang kudus. Kita membaca Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 dan 27 sebagai berikut. Demikian juga roh, yaitu Roh Kudus, ya, membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Seringkali kita mendapatkan serangan-serangan dari roh-roh dunia ini, dari roh-roh jahat, ya, dari roh-roh antikristus yang menyerang jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, dan tekad kita, kemauan kita, sehingga kita mengalami kekeringan rohani dan tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa dengan benar, dan sasaran-sasaran doa kita menjadi kacau. Tetapi Roh Kudus yang diutus ke dunia ini untuk berdiam dalam diri orang-orang yang percaya, Dia adalah penolong kita yang setia, yang menolong kita untuk menjadi imam yang benar. Tugas seorang imam yaitu berdoa syafaat, bukan hanya untuk kepentingan sendiri, kepentingan gereja lokal, tetapi untuk orang-orang kudus yang tengah mengalami aniaya. Pada hari-hari terakhir ini, orang-orang kudus yang menjadi martir, mati karena Kristus, makin banyak terjadi di seluruh dunia ini, lebih banyak daripada zaman Kekaisaran Romawi. Puji Tuhan. Oleh karena itu, kita harus dimeteraikan dengan Roh Kudus, minta dipenuhkan Roh Kudus agar kita jangan gagal menjadi imam. Tugas seorang imam yaitu berdoa syafaat untuk orang-orang kudus. Puji Tuhan, dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tidak bisa diucapkan dengan bahasa manusia biasa, tetapi ini adalah terucapkan dalam bahasa roh. Roh Kudus akan memberikan ilham kepada kita, kepada roh kita, sehingga dengan iman roh kita ini berkata-kata dalam bahasa roh dengan keluh kesah yang mendalam, karena Roh Kudus menaruh belas kasihan yang mendalam dalam hati kita kepada rekan-rekan kita, hamba-hamba Tuhan yang sedang teraniaya dengan dahsyat, diperlakukan sangat tidak manusiawi. Puji Tuhan, ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Doa yang sesuai dengan kehendak Allah inilah yang diperkenan oleh Allah, yaitu berdoa untuk orang-orang kudus, bukan hanya orang-orang kudus pada yang tergabung di denominasi kita, tetapi orang-orang kudus juga dari denominasi yang lain. Kita mengasihi, kita doakan karena sedang menghadapi aniaya. Lalu ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, ini sangat membutuhkan dukungan doa kita agar orang-orang kudus itu tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, haleluya, dan tetap hidup dalam rencana Allah. Puji Tuhan, haleluya. Kita pada pagi hari ini
Mari kita doakan orang-orang kudus supaya mendapatkan kemenangan. Dikatakan ayat yang ke-35 dan 36 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Di sini disebutkan ada 7 macam penganiayaan. Ya, itu sebabnya kita harus dukung doa orang-orang kudus yang hari-hari ini sedang dianiaya oleh roh-roh antikris yang memperalat manusia penuh kebencian kepada orang-orang kudus. Dikatakan ayat yang ke-36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Orang-orang kudus itu hidup di atas mezbahnya Tuhan, mengalami bahaya maut sepanjang hari, ya, dan dikatakan haleluya dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Memang hidup kita adalah domba-dombanya Tuhan, domba-domba yang sehat, yang tambun, yang tidak bercacat acela, itu memang dipersembahkan di atas mezbah kayu salibnya Tuhan. Puji Tuhan, tetapi dikatakan ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, kita dimeteraikan lebih daripada pemenang. Tetapi itu semua karena ada orang-orang kudus kita ini yang membackup mereka dalam doa, sehingga roh Allah bekerja dengan dahsyat. Allah campur tangan, mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi aniaya dan penderitaan orang-orang kudus yang seizin Tuhan sedang terjadi. Di balik itu semua Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Sekian renungan singkat firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami harus memiliki hati yang penuh belas kasihan, haleluya, dan empati terhadap orang-orang kudus yang sedang dianiaya dengan begitu jahat dan kejam oleh dunia ini. Tuhan akan tolong ya Tuhan, kuatkan mereka, kuatkan keluarganya, istri, anak, dan seluruh keluarganya supaya tetap ada keberanian dan iman. Haleluya, dan kami percaya Tuhan akan mengutus para malaikatnya yang suci kudus untuk menjaga, melindungi, memberi kekuatan. Haleluya, kepada orang-orang kudus-Mu ya Tuhan. Demikianlah juga Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat, memberikan rema kepada mereka, sehingga mereka mengerti apa yang harus mereka perbuat, iman mereka terus bertumbuh, dan mereka akan lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.